Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zaman, calon guru penggerak angkatan 09 dari SD Negeri 2 Giri Purwo. Berikut adalah tugas modul 1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Di sini saya diingatkan kembali tentang konsep belajar yang berpusat pada siswa. Selain itu, saya juga tertarik dengan konsep pendidikan yang harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menjadi sadar bahwa kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan, perkembangan zaman, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Pada dasarnya, potensi, karakter, dan bakat minat siswa itu berbeda-beda. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan agar tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan potensi siswa tersebut. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, Ki Hajar Dewantoro juga mempunyai konsep pemikiran ing ngarsa Suntolodo, ing madya mawon karsa, dan tuturi handayani, yaitu yang dapat kita simpulkan artinya seperti ini. Sebagai pendidik, kita di depan itu harus memberikan teladan kepada siswa. Kemudian kita juga harus bisa berada di lingkungan mereka ataupun dianggapnya di tengah untuk memberikan semangat kepada mereka. Yang terakhir adalah ketika kita di belakang anak atau siswa, kita harus bisa memberikan motivasi, dorongan kepada siswa tersebut. Ada juga tentang konsep menuntun. Jadi, menuntun berarti mengarahkan dan mengantar siswa untuk mencapai suatu pembelajaran dengan tidak membatasi lingkup belajar siswa. Kita memberikan kebebasan siswa untuk belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sebelum mempelajari modul ini, awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran itu hanya berfokus pada guru. Yang kedua, materi pembelajaran hanya berasal dari buku teks. Yang ketiga adalah anak harus menjadi apa yang dikehendaki oleh guru tanpa memperhatikan potensi, minat, dan bakat siswa tersebut. Tetapi setelah mempelajari pemikiran tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ternyata pembelajaran itu seharusnya berfokus pada siswa, selalu melibatkan siswa dalam pelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran bisa berasal dari lingkungan kita. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk menambah materi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran seharusnya berhamba pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai pendidik harus memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak pada saat pembelajaran sesuai dengan potensi-potensi yang anak tersebut miliki. Sebagai guru, kita hanya menuntun apa yang menjadi potensi anak tersebut. Jadi kita tidak boleh mengharapkan ataupun membatasi anak dalam belajar. Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran adalah yang pertama, setelah mempelajari pemikiran tentang Ki Hajar Dewantoro, proses belajar mengajar itu saya lakukan dan saya berusaha selalu melibatkan siswa, tidak melulu pembelajaran yang fokusnya ceramah dari guru. Agar apa? Agar siswa benar-benar ikut andil dan merasakan yang sedang dipelajarinya, dan akhirnya siswa mengalami yang namanya pengalaman belajar. Yang kedua adalah berusaha memanfaatkan lingkungan sekitar dalam rangka proses pembelajaran. Sumber materi tidak hanya berasal dari buku paket. Sebagai contoh, pernah saya lakukan mengajak siswa ke lingkungan sekitar untuk melihat benda ciptaan Allah pada saat pembelajaran teknologi
yang terakhir adalah mempelajari dan memahami potensi yang dimiliki siswa agar tidak terjadi pembatasan untuk belajar siswa dan tidak ada pemaksaan kehendak dari seorang guru. Anak itu harus bisa apa? Kita seharusnya membersamai mereka mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan potensi diri mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian tugas dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.